Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Iqbal Rezaldi Maulana dengan NIM akhir 078, mata kuliah Sosiologi Hukum kelas S5E. Saya di sini akan menyampaikan materi Sosiologi Hukum General Review. Jadi sosiologi adalah perilaku masyarakat, hubungan timbal balik atau ilmu yang mempelajari hubungan manusia dengan kelompok-kelompok. Sedangkan hukum adalah seperangkat aturan yang sudah ditetapkan dan disahkan oleh pemerintah yang bersifat memaksa, mengendalikan, mencegah, dan mengikat untuk mengatur perilaku masyarakat. Jadi, sosiologi hukum adalah kajian ilmu sosial terhadap hukum yang berlaku di masyarakat dan perilaku serta gejala sosial yang menjadi penyebab lahirnya hukum di masyarakat. Sedangkan sosiologi hukum Islam yaitu ilmu yang mempelajari perilaku masyarakat terhadap hukum Islam dan sebaliknya. Objek dari sosiologi hukum berupa basis sosial dari hukum dan efek-efek terhadap gejala sosial. Perubahan sosial adalah segala perubahan pada lembaga kemasyarakatan dalam suatu masyarakat yang memengaruhi sistem sosialnya, termasuk nilai sikap dan perilaku di antara kelompok masyarakat. Menurut teori Arnold Ambrose, bahwa teori perubahan sosial berhubungan dengan perubahan hukum. Perubahan hukum dipengaruhi 3 faktor. Adanya akumulasi progresif dari penemuan-penemuan di bidang teknologi, adanya kontak atau konflik antar kehidupan masyarakat, adanya gerakan sosial. Hukum lebih merupakan akibat dari faktor-faktor penyebab terjadinya perubahan sosial, yaitu yuridis empiris atau pendekatan yang dilakukan dengan langsung pada objek penelitian yang hendak diteliti guna mendapatkan data yang diperoleh dari sudut studi lapangan. Yuridis normatif, pendekatan dalam arti menelaah kaidah-kaidah atau norma-norma dan aturan yang berhubungan dengan tindak pidana kesusilaan dengan cara studi kepustakaan library. Yang selanjutnya, mazhab pemikiran hukum. Yang pertama, positivisme. Suatu pandangan di mana mengharuskan pemisah antara hukum dan moral secara tegas. Aliran ini juga sangat mengagungkan hukum yang tertulis. Yang kedua, social jurisprudence. Aliran ini memandang bahwa hukum yang baik haruslah hukum yang sesuai dengan hukum yang hidup di masyarakat, yang dengan tegas memisahkan antara hukum positif dengan hukum yang hidup. Kemudian, living law merupakan hukum yang tidak diciptakan namun hukum ditemukan dalam masyarakat, lahir dari pergaulan hidup masyarakat yang secara material dipraktikkan secara terus-menerus dan kemudian masyarakat tersebut menaatinya berdasarkan moral serta tradisi. Selanjutnya, utilitarisme, aliran yang meletakkan asas kemanfaatan sebagai tujuan utama hukum. Kemanfaatan di sini diartikan sebagai kebahagiaan manusia bertindak untuk mendapatkan kebahagiaan dan mengurangi penderitaan, baik buruknya perbuatan manusia mendatangkan kebahagiaan atau tidak. Selanjutnya adalah pemikiran hukum menurut David Emil Durkheim dan Ibnu Khaldun. Pemikiran hukum David Emil Durkheim yaitu fokus pada bagaimana masyarakat mempertahankan integritas dan koherensi di era modern tanpa latar belakang agama, etnis. Ia mengembangkan pendekatan ilmiah untuk mempelajari kehidupan sosial, dan bersama Herbert Spencer, ia menjelaskan fungsi bagian-bagian masyarakat dalam menjaga keseimbangan sosial yang dikenal sebagai fungsionalisme. Kemudian pemikiran Ibnu Khaldun. Pemikiran Ibnu Khaldun memandang hukum sebagai bagian dari struktur sosial yang berfungsi menjaga keadilan dan ketertiban dalam masyarakat. Menurutnya, kekuasaan dan hukum saling berkaitan. Ibnu Khaldun juga mengakui dinamika hukum dalam masyarakat yang dipengaruhi oleh perubahan ekonomi, politik, dan budaya. Selanjutnya, pemikiran Max Weber dan
A. Hart. Max Weber berpendapat bahwa agama adalah salah satu alasan utama bagi pengembangan yang berbeda antara budaya Barat dan Timur dalam karyanya. Weber mendefinisikan negara sebagai sebuah lembaga yang memiliki monopoli dalam penggunaan kekuatan fisik secara sah. Sebuah definisi yang menjadi penting dalam studi tentang ilmu politik. Kemudian pemikiran hukum Herbert Lionel Andropus adalah filsuf hukum Inggris yang menjabat profesor jurisprudensi di Universitas Oxford. Dianggap sebagai salah satu karya filsafat hukum paling penting abad ke-20. Hart diakui sebagai salah satu filsuf hukum terkemuka bersama Hans Kelsen. Yang selanjutnya adalah efektivitas hukum. Efektivitas hukum dapat diartikan dengan kemampuan hukum untuk menciptakan atau melahirkan keadaan atau situasi seperti yang dikehendaki atau diharapkan oleh hukum. Dalam kenyataannya, hukum itu tidak hanya berfungsi sebagai social control, tetapi dapat juga menjalankan fungsi perekayasaan sosial. Hukum sebagai social control dalam masyarakat, upaya pengendalian untuk mewujudkan kondisi yang seimbang dalam masyarakat. Upaya lain juga dilakukan dengan cara membuat terobosan hukum yang sesuai dengan zamannya. Yang selanjutnya, law and social control. Untuk memenuhi kebutuhan sosial masyarakat, perlunya terbentuknya hukum sebagai social control masyarakat diartikan sebagai pengawas oleh masyarakat terhadap jalannya pemerintahan. Dengan demikian, social control bertujuan mencapai keserasian antara stabilitas dengan perubahan dalam masyarakat. Fungsi hukum berfungsi sebagai sarana social control atau pengendalian sosial dan sebagai sarana social engineering. Social control berfungsi menggantikan kaidah lama dengan yang baru melalui paksaan atau penyadaran nilai secara tidak langsung. Selanjutnya adalah hukum progresif. Hukum progresif pada intinya bertujuan untuk mendorong bekerja hukum agar lebih berani membuat terobosan dalam menjelaskan hukum di Indonesia. Selain itu, pembentukan gagasan hukum progresif ini juga dimaksudkan agar dunia hukum tidak hanya terbelenggu oleh pikiran positivis dan legal analytical. Hukum progresif digagas untuk mengatasi berbagai ketidakadilan yang selama ini dialami oleh Justisi Ben atau pencari keadilan. Mengingat pada hakikatnya penegakan hukum merupakan rangkaian proses untuk menjabarkan nilai ide atau cita yang cukup abstrak yang menjadi tujuan hukum. Selanjutnya adalah Socio-legal studies. Socio-legal studies merupakan pendekatan interdisipliner untuk menganalisis hukum, fenomena hukum, dan hubungan antara masyarakat luas. Menjawab dan menjelaskan berbagai persoalan hukum dengan pendekatan teoretik dan metodologis. Yang interdisiplin utamanya berkaitan dengan ilmu sosial, humaniora. Banyak isu di Indonesia yang dikaji menggunakan metode socio-legal studies, misalnya isu budaya dan perubahan hukum, pembangunan hukum, serta reformasi hukum. Yang terakhir, pendekatan sosiologis dalam studi hukum Islam. Pendekatan sosiologis dalam studi hukum Islam melihat hukum sebagai bagian dari kehidupan sosial yang berkembang seiring perubahan masyarakat. Pendekatan ini menghubungkan dalil-dalil Al-Quran dan hadis dengan realitas sosial, serta menyesuaikan hukum dengan dinamika sosial dan perubahan zaman yang dihadapi oleh masyarakat Islam. Demikian materi yang saya sampaikan, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.